Alhamdulillahir Rahman alladzi akramana bi syahr Ramadan, syahrin anzalallahu ta'ala fihi katsiran minan ni'mah war rahmah wal barakati wal ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabin nar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalul insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-munazzal alaihi al-Quran wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wal bayan. Amma ba'du. Faya ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, usikum ana wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberi berbagai macam kebaikan oleh Allah, berbagai macam nikmat barakah dan berbagai macam keistimewaan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat ini kita berada di hari Jumat tanggal 23 Ramadan. Semoga ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah kita yang kita jalankan sebelum dan dalam Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya Allah berikan kelak ketika kita mati di alam kubur dan di akhirat. Dan mudah-mudahan pula kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mengisi saat-saat Ramadan kita dan sisa-sisa umur kita dengan berbagai macam kebaikan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua pastinya berharap syafaatnya Rasulullah. Semoga kita kelak mendapatkannya. Amin. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Ramadan puasanya Allah wajibkan kepada kita dan disunahkan untuk menghidupkan malam-malam harinya guna untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, agar dengan kita dipaksa oleh Allah dengan lapar, dengan haus, dengan dahaga, dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan syahwat hawa nafsunya, agar nafsu kita yang asalnya ammarah menjadi lawamah, dari lawamah menjadi mutmainnah, dari mutmainnah menjadi mulhimah, bahkan insyaallah menjadi radiyah mardiyah dan kamilah. Amin. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran yang saya yakin bahwa kita semua hafal dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apabila sebelum puasa Ramadan kita durhaka kepada Allah, maka dengan dididik oleh Allah dengan puasa Ramadan, mudah-mudahan di dalam dan sesudah Ramadan kita semakin dekat dengan Allah. Kalau ada anak sebelum Ramadan durhaka kepada Allah, maka dipaksa dengan laparnya agar di dalam dan setelah Ramadan dia bakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita sebelum Ramadan malas untuk sholat, maka dipaksa oleh Allah dengan lapar di bulan Ramadan agar kita sempat dan kuat serta berani melawan hawa nafsunya untuk hanya sekedar sujud kepada Allah dengan salat 5 waktu. Hadirin yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah masyhur bahwa di salah satu malam di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang semuanya kita sebagai orang mukmin pasti pengen menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah. Namun kita bingung kapan malam Lailatul Qadar, karena termasuk yang dirahasiakan oleh Allah adalah malam Lailatul Qadar yang kata Allah khairun min alfi syahrin, beribadah di malam tersebut
adalah lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung dengan tahun sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya beribadah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar maka lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Semoga kita mendapatkannya. Namun Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Sahih Bukhari, "Taharau Lailatul Qadar." Ayo cari, teliti, berusahalah malam Lailatul Qadar itu untuk dihidupkan dan beribadah di dalamnya. Fil witri, di malam-malam ganjil, fil ashril awakhir, di 10 terakhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Bisa jadi 21, bisa jadi 23 tadi malam, bisa jadi 25, bisa jadi 27, bisa jadi pula 29. Wallahu a'lam. Tapi yang penting kita setiap malam bulan Ramadan menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Minimal salat isya berjamaah sebisa mungkin, salat tarawih dan jangan tinggalkan, salat witir, dan sebisa mungkin kita niat untuk salat subuh berjamaah. Maka insya Allah kita mendapat bagian besar daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Adapun asal usulnya surah Al-Qadar itu diturunkan sebagaimana dijelaskan bahwasanya Malaikat Jibril alaihissalam pernah bercerita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang seorang waliullah yang diberi keramat kekuatan oleh Allah Ta'ala di zaman Bani Israel, bahwasanya seorang waliullah tersebut bernama Syekh Sam'un Al-Ghazi. Beliau berperang dengan orang kafir selama 1000 bulan hanya dengan bersenjatakan tulang unta saja. Namun anehnya, setiap satu pukulan dari tulang untanya maka akan membunuh ratusan bahkan ribuan orang kafir ketika itu, sehingganya musuhnya lemah tak berdaya untuk melumpuhkan Syekh Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya Syekh Sam'un Al-Ghazi menyogok istrinya, yang kebetulan istrinya Syekh Sam'un Al-Ghazi ketika itu sudah tergiur dengan harta dan perhiasan. Akhirnya kata orang kafir, "Hei istri Sam'un Al-Ghazi, jika engkau mampu membunuh suamimu, kami akan beri kau emas permata, harta yang berlimpah." Akhirnya kata istrinya, "Aku tak mampu. Begini saja, nanti malam engkau ikat suamimu dengan tali tambang." Akhirnya ketika tertidur Syekh Sam'un Al-Ghazi setelah capek beribadah kepada Allah, siang berperang, maka diikatlah Syekh Sam'un Al-Ghazi dengan tali tambang. Tangan dan kakinya diikat oleh istrinya. Ketika terbangun dan merasa Syekh Sam'un Al-Ghazi diikat, lalu dia berkata, "Man syaddani, siapa yang mengikatku?" Kata istrinya, "Aku bang, hanya untuk mencoba kekuatanmu saja wahai abang." Kata Syekh Sam'un Al-Ghazi kemudian bergerak sebentar saja, putus tali tambang tersebut. Besok harinya lapor istrinya kepada orang kafir bahwa tak mampan diikat dengan tali tambang. Akhirnya diberikan tali rantai. Malam kedua diikat dengan tali rantai kaki dan tangannya. Akhirnya ketika terbangun Syekh Sam'un Al-Ghazi berkata lagi, "Man syaddani, siapa yang mengikatku?" Kata istrinya, "Aku bang, hanya untuk mencoba kekuatanmu saja wahai abang." Ketika bergerak sebentar saja, putus pula seluruh ikatan tali daripada rantai tersebut. Akhirnya keluarlah dari lisan Syekh Sam'un Al-Ghazi tentang kelemahan Syekh Sam'un Al-Ghazi, karena Syekh Sam'un Al-Ghazi tak tahu bahwa istrinya sedang khianat kepada Syekh Sam'un Al-Ghazi. Apa kata Syekh Sam'un Al-Ghazi? "Wahai istriku, sesungguhnya ana waliyun min awliyaillah, aku adalah satu wali daripada wali-wali Allah. La yaglibuni syai'un min amri dunya inna sya'ri hada." Tidak ada sesuatu apapun dapat melemahkanku, melumpuhkanku, mengalahkanku apapun saja di dunia ini kecuali rambutku ini. Kebetulan Syekh Sam'un Al-Ghazi kekuatannya berada di rambutnya yang sangat panjang. Ketika tertidur, benar dipotonglah rambut Syekh Sam'un Al-Ghazi dengan 8 potongan. Yang 4 potongan diikatkan ke tangannya oleh istrinya, yang 4 potongan yang lain diikatkan ke kakinya. Ketika terbangun merasa diikat, Syekh Sam'un Al-Ghazi mencoba bergerak tak mampu, lalu bertanya, "Man syaddani, siapa yang mengikatku malam ini?" "Aku bang, hanya untuk mencoba kekuatanmu bang," kata istrinya. Akhirnya ketika bergerak tak mampu lagi untuk mematahkan ikatannya,
dilaporkan oleh istrinya kepada orang kafir bahwa suaminya sudah tak berdaya. Singkat kata, singkat cerita, dibawalah Syekh Samun Al-Ghazi di sebuah gedung penyembelihan untuk dieksekusi, diikat di sebuah tiang besar, disaksikan oleh ribuan orang kafir. Begitu juga dengan istrinya, dipotong kedua bibirnya, dicungkil kedua matanya, dipotong kedua telinganya, dipotong kaki dan tangannya, sehingga Syekh Samun Al-Ghazi dalam berjuang agama Allah harus menahan hal itu semua. Ketika demikian Syekh Samun Al-Ghazi ini, lalu ada ilham dari Allah, hei kekasihku Samun Al-Ghazi, sekarang mau aku apakan engkau dari Allah Ta'ala melalui malaikat. Lalu kata Syekh Samun Al-Ghazi dalam hatinya, aku hanya ingin kekuatanku engkau kembalikan Allah. Akhirnya singkat kata, dikembalikan kekuatan Syekh Samun Al-Ghazi. Bergerak seketika, akhirnya roboh gedung tersebut, mati semua ribuan orang kafir tersebut. Inilah kekuatan Syekh Samun Al-Ghazi. Yang cerita ini turun ke Malaysia sehingga diberi nama Samsain, orang kuat. Turun ke Indonesia, namanya berubah menjadi Samon. Dan akhirnya setelah demikian, Syekh Samun Al-Ghazi hidup lagi 1000 bulan. Syekh Samun Al-Ghazi siang berpuasa, malam beribadah malam. Singkat kata, Syekh Samun Al-Ghazi wafat dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah cerita ini dikisahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sahabat nangis, pingin pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Syekh Samun Al-Ghazi. Akhirnya turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Kata Allah, hei kekasihku Muhammad, inni a'taituka wa ummataka lailatul qadr, aku berikan kamu dan umatmu malam Lailatul Qadar, al-ibadatu fihi khairun min sab'ina alf syahrin. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik menurut Quran 1000 bulan. Menurut hadis ini adalah lebih baik daripada 70.000 bulan. Maka kita berusaha, berani meninggalkan ngantuknya, berani meninggalkan capeknya, hadir saja. Kalau tak bisa setiap malam, cari malam-malam ganjil untuk sholat isya berjamaah. Ramaikan masjid-masjid niat dari sholat isya berjamaah. Niat iktikaf bukan hanya pada malam jam 12 saja. Kita hanya iktikaf duduk di masjid dari maghrib atau dari isya. Niat nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, niat saya iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Isya berjamaah, tarawih, witir, lalu berniat untuk salat subuh berjamaah. InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana Allah berikan kepada Syekh Samun Al-Ghazi. Semoga kita semuanya oleh Allah Ta'ala di sisa-sisa Ramadan ini tambah semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tambah semangat untuk bertobat kepada Allah, tambah semangat untuk beristighfar kepada Allah, tambah semangat untuk berinfak di jalan Allah. Karena kita tak tahu apakah tahun depan kita masih hidup seperti sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.